Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menyajikan presentasi di ujian akhir sekolah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi presentasi saya berjudul Penguatan Ketahanan Nasional Indonesia dalam Tantangan dan Strategi dalam Geopolitik 2024. Nanti kita akan mencoba pendahuluan terlebih dahulu yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Latar belakangnya adalah kenapa di geopolitik 2024 ini sangat berpengaruh terhadap kondisi di Indonesia seperti itu. Yang pertama adalah perang Rusia-Ukraina yang sudah berjalan hampir 2 tahun ya, semenjak mulai di Februari 2022. Jadi perang ini dipicu oleh sengketa wilayah antara kedua negara, khususnya di Crimea dan Donbas, serta keinginan Ukraina untuk bergabung ke NATO. Terkait permasalahan ini, Rusia mengklaim bahwa Crimea adalah wilayahnya, sedangkan Ukraina menganggap Crimea sebagai wilayahnya. Selain itu, Rusia juga mengklaim bahwa Donbas adalah wilayah otonomi yang harus dilindungi, sedangkan Ukraina menganggap Donbas sebagai wilayahnya. Nah, ini konflik ini terus berlangsung dan menyebabkan beberapa komunitas seperti minyak, gandum yang berkaitan dengan kedua negara, bahkan gas itu juga naik signifikan ya karena perang Rusia Ukraina ini hingga sekarang ya gitu. Berikutnya adalah konflik Israel Gaza, yang dimana kita tahu konflik ini dimulai di 7 Oktober 2023 dan masih berlangsung hingga sekarang dan belum menemui titik temu untuk perdamaian ya, karena satu sama lain saling ingin menghendaki keinginannya masing-masing, dan konflik ini pun meluas ya hingga ke Laut Merah, terutama di Yaman, di utara Israel, di perbatasan Israel dan Lebanon, hingga yang terakhir adalah Pakistan dan Iran. Jadi konflik-konflik ini terus meluas dan kita belum tahu kapan akan usai kayak gitu. Berikutnya adalah ketegangan di Cina dan Taiwan. Nah, ini juga menjadi salah satu potensi ancaman karena ini yang paling dekat dengan wilayah Indonesia ya, karena tidak jauh dengan wilayah Indonesia kayak gitu, yang mungkin nanti battlegroundnya akan terjadi di Laut Cina Selatan, yang akan menunjukkan bahwa dominasi Cina di Laut Cina Selatan ini akan terganggu dengan adanya Taiwan ini dan Amerika Serikat seperti itu. Nah, rumusan masalahnya apa saja tantangan ketahanan nasional Indonesia dalam geopolitik 2024, dan terus nomor 2 adalah bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Tujuan penulisan antara lain adalah mengetahui tantangan ketahanan nasional Indonesia dalam geopolitik 2024, menemukan cara mengatasi tantangan tersebut. Berikutnya adalah manfaat penulisan, yaitu menambah wawasan tantangan ketahanan nasional Indonesia, memberikan masukan untuk penguatan ketahanan nasional Indonesia. Pertama kita beritahu ya pengertian ketahanan nasional, faktor ketahanan nasional, dan tantangan politik global seperti itu. Tantangan ketahanan nasional Indonesia dalam geopolitik 2024 kita bisa lihat di presentasi ini. Yang pertama adalah tantangan ideologi, yang dimana itulah pengaruh ideologi asing, radikalisme, dan intoleransi kayak gitu. Nah, ini bisa jadi akan terjadi ekspor terorisme ya ketika Timur Tengah itu terus bergejolak kayak gitu, dan ini kita harus tanggulangi seperti itu. Jadi sebuah ancaman yang mungkin seperti perang Irak 2002-2004, di mana banyak sel-sel perjuangan dari Timur Tengah mengambil para pejuang untuk dari berbagai negara termasuk Indonesia seperti itu. Jadi kita harus waspadai gejolak seperti itu juga di tahun 2024 ini. Berikutnya adalah tantangan politik seperti instabilitas politik, korupsi, dan polarisasi dalam pemilihan proses pemilihan umum ya. Ini kita
berkaca di 2014 dan 2019 ini sangat membelah, dan itu kita harus waspadai. Berikutnya adalah tantangan ekonomi, seperti kesenjangan sosial ekonomi, persaingan global, kenaikan harga pangan energi ya, karena terjadi berbagai macam gejolak seperti perang dan El Nino, seperti itu. Berikutnya adalah tantangan sosial budaya, yaitu keberagaman, konflik sosial, dan dekadensi moral kayak gitu. Berikutnya adalah tantangan pertahanan dan keamanan, seperti ancaman militer, non-militer, dan cyber attack. Nah, tantangan non-militer itu misalnya apakah kita sudah mempersiapkan bila pengungsi Rohingya itu meledak seperti itu. Jadi bisa ratusan ribu atau jutaan yang akan mengunjungi Indonesia, apakah kita siap atau belum kayak gitu. Itu salah satu yang perlu kita waspadai juga. Berikutnya adalah strategi penguatan ketahanan nasional Indonesia dalam geopolitik 2024. Nah, pertama kita bisa tangani dengan strategi ideologi, yaitu penguatan dan pendidikan kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan ini sangat penting, seperti itu. Yang kedua adalah strategi sosial budaya, penguatan nilai-nilai yaitu penguatan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Berikutnya strategi politik, yaitu penguatan sistem demokrasi dan supremasi hukum, itu equality before law, jadi memandang hukum itu sama untuk semua orang tanpa melihat jabatan, struktur ekonomi, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah strategi pertahanan dan keamanan, yaitu penguatan sistem pertahanan dan keamanan nasional. Berikutnya adalah nomor 5, strategi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur. Jadi dari pemaparan tadi kita dapat simpulkan bahwa Indonesia menghadapi berbagai gejolak atau tantangan ketahanan nasional dalam geopolitik 2024 ini, yang dimana banyak negara yang sedang melakukan pemilihan umum, bukan hanya kita. Itu menjadi satu sinyalemen betapa geopolitik 2024 ini sangat tidak terprediksi sama sekali, dan kita harus menunggu ya berbagai macam pemilihan umum di negara lain, karena pasti seperti negara superpower Amerika pun juga sedang melakukan pemilihan, dan itu kan sangat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan warga mereka ke depan di 2024 di 2028 ini. Jadi kita akan tunggu seperti apa, dan negara-negara seperti Pakistan, India pun juga melakukan hal yang sama, yaitu pemilihan umum yang kita akan tunggu. Berikutnya adalah tantangan tersebut dapat diatasi dengan strategi yang tepat yang sudah tadi kita sampaikan. Rekomendasi secara umum, penguatan ketahanan nasional dapat ditingkatkan secara menyeluruh, dan secara khusus peningkatan kualitas pendidikan kewarganegaraan, penguatan sistem demokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan nilai-nilai toleransi, dan penguatan sistem pertahanan dan keamanan nasional dapat meningkatkan ketahanan nasional Indonesia.